Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah puji syukur kita aturkan kepada Allah atas semua limpah-limpah yang kita terima, wabil khusus nikmat iman harus kita jaga dengan menambah lagi ilmu kita. Dan kita sebagai orang tua, kita juga harus punya ilmu tentang bagaimana kemudian mendidik anak kita, karena mau gak mau anak itu adalah aset kita, aset yang lebih berharga dari segala-galanya. Yang tentunya itu akan seperti pisau atau pedang bermata dua. Kalau kita bisa menggunakan dengan baik, bisa memanfaatkan dengan baik, maka kita nanti di akhirat akan tersenyum tertawa lebar karena mendapatkan pahala yang sangat besar. Sebaliknya, ketika kita tidak bisa memanfaatkan, menjaga dengan baik, maka tentu kita akan menangis dengan tangisan yang mungkin paling keras dan paling menyakitkan, karena harus bertanggung jawab atas hal-hal yang diperbuat oleh mereka. Oleh karena itu, ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, materi parenting saya ini selalu saya update gitu. Jadi kalau ada hal-hal yang terlintas di pikiran saya, dalam artian setelah melihat fenomena yang ada, saya masukkan. Saya berharap mungkin sekian tahun yang akan datang materi ini menjadi materi yang baik untuk kemudian disampaikan ke banyak khalayak. Dan kita di sini sampai tahapan yang ke-7, yaitu fase pendidikan etika pergaulan di awal usia 25. Walaupun sebenarnya ini juga bisa ditarik ke belakang, ditarik maju, jadi sejak umur 17 bisa. Tapi karena kita dari awal menggunakan filosofi Jawa, jadi biar gak kehilangan filosofinya itu, maka saya posisikan di bahasa 25. 25 itu selawe ya. Selawe itu senang-senangnya lanang gitu. Tapi ini sekali lagi ini di awal 25, artinya bisa sebelum 25. Jadi ya sekarang ya usia-usia SMA, kuliah gitu. Nah, nanti ada yang 25-nya pasti 25 ke sana. Tapi ini awal-awal 25. Maka di awal-awal 25, maka orang tua harus hati-hati gitu, menjaga putra putrinya, khususnya yang perempuan. Bukan berarti yang lanang sakarpe dhewe mboten ya. Tapi kalau yang perempuan ini kalau sampai ternodai itu bekasnya akan ada selamanya. Tapi kalau laki-laki kan tidak kelihatan. Sekali lagi saya disclaimer, ini bukan berarti laki-laki kan terus untuk sasa ini buatan. Maksud saya laki-laki dan perempuan tetap harus kita jaga sebagai orang tua dari anak laki-laki. Kita ajari untuk tidak menodai anak orang lain. Begitu pula sebagai orang tua dari anak perempuan, maka kita jaga jangan sampai anak kita ternodai oleh laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selawi senang-senang lanang lan wedok. Maka ketika kita kumpulkan atau kita cari dalil-dalilnya, maka kita dapati Allah Subhanahu wa taala berfirman, mungkin dengan ibu sering dengar, wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Jangan kamu dekati zina, karena zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Jadi mendekati saja nggak boleh, apalagi melakukan. Nah, jadi cara memahaminya gitu. Jangan sampai kayak sebagian orang yang gagal paham, aku harus tidak kerja, aku ngakoni. Jadi seolah-olah yang ngakoni malah itu ngikutin gitu. Artinya kalau nyedak merah itu apalagi tercebur di dalamnya. Seperti misalnya ada kebakaran terus dengan nilai putrane atau putune sudah cedak-cedak atau enggak opo, ada cedak-cedak merah itu kemudian nyemplungkan gini atau apa. Nah, maka ini yang harus dipahami. Ada anak kecil cedak-cedak sumur, cedak-cedak atau enggak kecemplung, cedak merah itu kemudian nyemplung gitu.
betapa buruknya atau jeleknya perzinahan itu. Walladzina yad'una ma'allahi ilahan akhar, sifat ibadur rahman adalah orang yang tidak meminta atau berdoa kepada selain Allah. Wala yaqtuluna an-nafsa allati haramallahu illa bil haqq, dan dia tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang benar. Artinya enggak gampang menumpahkan darah orang lain. Kalau enggak punya hak enggak boleh. Dan yang punya hak itu sinten ya? Misal Pak Polisi nangkap penjahat ya sing lawan bedil boleh. Tapi kalau kemudian kita sebagai warga sipil membunuh orang itu enggak boleh juga. Nah, maka berbuat syirik, membunuh, ini kan dua dosa besar yang berurutan. Syirik paling besar, di bawahnya ada membunuh. Kemudian yang ketiga wala yaznun, dan mereka ibadur rahman itu tidak berzina. Jadi zina ini diurutkan pada urutan yang ketiga. Dosa yang pertama dosa kepada Allah, dosa yang kedua dosa kepada manusia yang sifatnya menyakiti. Dan membunuh itu menyakiti. Nah, maka yang kedua ini berzina, ini sifatnya ini menodai. Jadi semua hal yang kemudian menyakiti Allah dan manusia itu dalam Islam tidak boleh. Dan zina itu termasuk yang ketiga. Umayyah al-dzalika yalqa asama, siapa yang melakukan perbuatan itu dia akan menemui asama, dosa yang gede. Hingga tiga dosa ini termasuk dosa yang dinyatakan sebagai dosa besar. Dan nanti di akhirat itu aflahul adab yaumul qiyamah, adabnya akan dilipat gandakan. Nah, agar enggak sampai dilipat gandakan, tentu sebaiknya kalau misal pernah nanti mengalami atau melakukan alhamdulillah, maka segera bertobat. Kenapa? Karena kalau enggak bertobat nanti adabnya dilipat gandakan, kemudian wa yakhlud fihi muhana, dan nanti di sana akan dikekalkan dalam keadaan terhina. Ini bukan berarti dalil kalau orang yang berbuat pembunuhan dan berzina itu akan selama-lamanya di neraka. Enggak. Yang pertama kesyirikan itu pasti selamanya di neraka, maka perlu ditobati. Nah yang kedua membunuh dan berzina ini dosanya saking gede nih, itu bisa sangat lama di neraka. Makanya nanti dalam hadis tentang orang yang bunuh diri, Nabi mengatakan bahwasanya mereka akan melakukan apa yang dilakukan saat dia mati. Misal dia jatuh atau menjatuhkan dirinya dari ketinggian, maka nanti adabnya dia akan disuruh naik ke tempat tinggi dan suruh menjatuhkan dirinya dari ke tempat tinggi. Begitu mati dihidupkan lagi, diulangi dan seterusnya. Kemudian dikatakan oleh Nabi SAW, khalidan mukhaladan fiha, kekal dan dikekalkan dengan perbuatan itu selama-lamanya. Nah para ulama menjelaskan khalidan mukhaladan fiha ini bukan berarti nggak akan keluar dari neraka, tetap akan bisa dikeluarkan dengan syarat dia orang beriman dan tidak berbuat kesyirikan. Kalau dia punya ini, maka walaupun dia pernah mengalami atau melakukan dosa seperti itu, dia tetap akan dikeluarkan. Makanya nanti orang yang masuk neraka dan dia akan keluar itu cuma 3, orang kafir, musyrik dan munafik. Ini di mana-mana saya ulang-ulang agar tidak gagal paham. Nanti kayak tadi saya ngisi pengajian di Gentan itu, ibu-ibu ada yang tanya, saya tanya apa? Teman saya bilang katanya pemilu itu bukan ajaran Islam. Oke, terus pripun? Katanya nek wis bar nyoblos kok syahadat meneh. Dan iku pripun? Dan iku kanca jenengan yo sing bablasan gitu kan. Lah pripun kok bablas? Lah yo nek kon syahadat meneh niku berarti kan dia sedang mengatakan nek jenengan nyoblos niku berarti jenengan terus dadi murtad ngoten to. Nah, maka itu nggih keliru perkataan ngoten niku. Karena enggak semua dosa itu menyebabkan kekafiran. Ya. Termasuk orang yang berzina, membunuh itu tidak lantas menjadi kafir. Itu dosa besar, iya. Adab neraka diancamkan, iya. Bahkan lama di neraka, iya. Kafir, boten. Ya. Jadi jangan sampai salah paham. Karena nanti akan muncul orang-orang yang dikatakan oleh Nabi SAW sufahaul ahlam, wis rado, tur umure nom-nom, canom. Kemudian yaqra'u al-Qur'an la yujawizu tarabiyahum, maca Quran, ngaji, tapi yang dikaji, yang dipelajari nggak pernah lewat lebih dari tenggorokan. Artinya apa?
dia muda bersemangat tentang agama, sregep ngaji, nek radong itu apa itu. Makanya dalam sebuah hadis itu dikatakan kumpulnya kita di masjid, kemudian baitin min buyuti yatluna kitabullah wa yatadarasunahu bainahum. Jadi membaca dan mempelajari. Jadi ada rangkaian. Jenengan membaca tok saya, tapi ditambahi mempelajari niku langkung saya. Makanya Allah mengatakan afala yatadabbaruna Al-Qur'an amala qulubin aqfaluha. Apakah kamu enggak mentadabburi Quran sehingga di hatimu itu apa ada kunci yang menutup rapat dari memahami Quran. Jadi Quran itu sebagai sebuah hidayah itu dibaca tok bagus, baik, berpahala. Tapi kita tetap punya tugas untuk mempelajari. Maka ketika dengan bisa baca sehari misal 1 juz, satu hari 1 juz niku, atau 1 halaman, atau 1 lembar, atau 1 ruko, silakan, bagus, dirutinkan. Tapi ketika dengan bermajelis ya tadi, pastikan jumeneng jenengan itu paling enggak ketambahan ilmu 1 atau 2 ayat. Makanya Nabi berpesan balighu anni walau ayat. Nek wis ngaji ngerti walaupun ayat sampaikan. Kemana? Ku anfusakum wa ahlikum, untuk dirimu dan keluarga. Jadi jangan sampai kewali-wali gitu. Jadi keluarganya malah dilupakan, terus kita sudah kemana-mana gitu. Jadi wis ceramah ning omah anak bojone ra salat, itu kleru. Ya, artinya yang harus diurusi pertama adalah dirinya dan keluarganya dulu. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, zina menyebabkan kehinaan nanti di akhirat dan dikekalkan di sana. Maka kalau itu pernah alhamdulillah kita lakukan, maka kita harus bertobat agar tidak perlu dicelup-celup dengan rokok. Maka sebagian sifat orang beriman yang beruntung disebutkan dalam Quran surat Al-Mu'minun, insyaallah ini ayat ini populer. Allah menyebutkan aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung. Artinya benar-benar beruntung, temenan yang beruntung gitu kan. Sopowi orang yang beriman. Sifatnya gimana? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang yang sholat dengan khusyuk. Sholat khusyuk niku pripun? 1, boten nyak-nyakan. Itu yang disebut dengan tumanina. Rukuk nggih rukuk, sujud nggih sujud, ngadeg nggih ngadeg. Jadi semua tulang-tulangnya itu kembali kepada tempatnya. Yang kedua, bacaannya dibaca nih boten ngebut. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la. Aku bihamdi itu orang mas itu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kalau boten subhana rabbiyal subhana ada di subhanallah ya. Terus nopo yang ketiga niki yang jarang diusahakan oleh kita, berusaha untuk memahami artinya nopo. Coba dengan gadah putra moro bu lulu moro ning mbok mak lulu lagi ngomong kok kamu tuh lo gitu loh. Maka usahakan dengan belajar atau mengerti artinya. Nah, jangan saya gini nonton film Korea bahasa Arab dan dewek berusaha untuk dimengerti gitu kan. Nah, sarang neo, opo gitu. Sarang tawon nenek. Gitu. Zaman dulu film apa kayak Meteor Garden, ini opo meneh. Ini. Gitu. Artinya bahasa-bahasa aneh aja kita berusaha untuk belajar. Masa ini bahasa yang kita gunakan untuk menghadap Tuhan kita, Roh kita sehari 5 kali minimal. Barangkali dengan enten sing napa tahajud duha sampai turuti. Bu ya belajar memahami Allahu Akbar, Allah Maha Besar, sami Allah liman hamidah. Allah mendengar mereka yang memujinya. Rabbana walakal hamdu, ya Rabb kami semua pujian itu milikmu gitu kan. Nomor subhana apa? Oh, tunggu sujud to. Lali ya. Subhana rabbiyal a'la. Itu lah bahasa yang digerogi. Subhana rabbiyal a'la. Maha
suci Robku, Robia itu Robku al-a'la yang maha tinggi. Artinya jenengan ketika sujud menyatakan maha suci engkau Robku yang maha tinggi, berarti jenengan posisi sujudnya ngapunten sirahe kan luwih cendek timbang bokongnya jenengan toh. Nah, berarti kan jenengan merendahkan diri sampai seperti itu toh. Nah, di situ nanti asas khusyuk niku tiga nggih, tumanina, diwaca-wacanane tanpa kabut, diusahakan mengerti bacaan. Biasanya kalau saya sholat tak sholat gue bahasa Indonesia mas, bukan asal. Iku ada mau laneh-laneh ngoten niku. Allah Maha Besar, gitu kan. Nah, terus nama atahiyatulillah wassalam. Iku diterjemahke iku itu ya. Gak boleh gitu. Jadi dalam sholat bacaannya harus bacaan bahasa Arab. Ketika jenengan mau nambah doa selain yang diajarkan oleh ketika jenengan mau membaca Quran di dalam sholat itu tempatnya cuman ketika jenengan berdiri saja bar-Fatihah, amin, niku wacanan surat. Sholatnya asar imamnya suwe, jenengan wis maca qul huwallahu ahad, imamnya dereng rampung ya tambahi tabadiyata ya itu. Nanti rampung imamnya niku. Nah, di selain itu nggak boleh ditambahi bacaan Quran apapun kecuali doanya. Nah, dikecualikan ketika jenengan sujud niku bacaan sujud imamnya kok sujud, jenengan boleh nambahi doa lainnya, doa yang jenengan apa istilahnya butuhkan. Jadi nek jenengan ngapunten tersake ndongake putrane ben nambah saleh ya subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la niku rampung, imamnya kok ora rampung-rampung gak tambahi rabbi habli minas sholihin niku sing pendek. Sing rada dawa ya rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun niku bihangsal. Ku bahasa Indonesia pintar atau mas gitu. Makanya saya secara pribadi karena itu rangkaian sholat, saya termasuk yang kurang sepakat kalau itu pakai bahasa selain Arab. Wah, saya bingung, paling gampang ya surah bana atina fid dunya hasanah. Lalu tempat lain yang jenengan bisa tambahkan doa dalam sholat itu sebelum salam, dengan mau tasyahud akhir, terus minta perlindungan dari 4 hal, terus Allahumma inni gitu. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah saya ala dzikrika untuk selalu mengingatmu, ala dzikrika wa Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan bantulah saya untuk terus beribadah dengan baik kepadamu. Nah, barniku dengan tambahin oleh donga liyane itu Rabbana atina fid dunya hasanah angsal rabbi habli minas sholihin boleh dongake tiyang sepuh ya angsal rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka dua tempat tadi ketika sujud dan ketika sebelum salam itu dikatakan Nabi SAW sebagai tempat yang mustajab, dengan catatan jenengan boten ngeri dari imamnya. Jadi imamnya pun napa duduk ya jenengan nggak boleh tetap donga sik asik nggak boleh. Atau imamnya pun salam jenengan cek donga terus tapi khusyuk nggak boleh. Kenapa? Karena innama ju'ilal imamu liyutamma. Imam niku dijadikan untuk diikuti. Makanya imam ini harus orang yang punya performa terbaik. Jadi imam niku harus berdiri orangnya. Artinya imam niku nek lenggah, makmum iki kedah lenggah. Terus nek karepete makmum iki jejeg-jejeg ngeten nggih, imam niku dijejeg. Nek imam diiring kene kudu miring kabeh. Jadi imam niku diikuti. Nah, termasuk gerakannya. Jadi ketika imam niku sudah ruku, ya jenengan jangan tetap berdiri, harus ruku. Nah, imamnya bocone cepet nggih, jenengan cepet nggih sithik gitu. Nah, imamnya cepet terus, sesuk rasa dadi imam liyane gitu. Jadi itu bagian dari mengevaluasi imam ngono lho. Nggih. Mosok imam sing wacanane dawa ya diganti mosok sing wacanane cendek-cendek cepet dengan meneng wae gitu. Urip iki jenenge. Nggih. Khusus nggih. Imam
nggak cuma sholat tok, khusyuk. Makanya nanti orang-orang yang sholat niku tanhanil fahsya wal munkar itu karena disebabkan khusyuk, bukan karena mau sholat tok. Enten wong bar sholat niku terus ngapunten zina niku nggih enten. Jadi kalau yang ning hotel barang wis rampung, ayo kita jamaah sholat dulu deh. Wis ora cetha meneh kuwi. Padahal kudunya nek sholat sing tenan niku enggak mungkin sampai ke sana. Oke. Kemudian walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ciri orang beriman lagi itu yang menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak berguna. Hari ini kita dapat dulu anak-anak kita itu nyekeli HP, ngetek waktu dengan HP-nya. Maka monggo dievaluasi. Bahkan kalau salah satu masjid itu karepe itu bisa jadi. Jadi takmir punya prinsip masjid itu biar didekati sama anak muda itu harus 5 fee nopo-nopo. Pokoknya salah satunya wifi. Cah nom-nom maksudnya kan rene belajar desain, belajar komputer, belajar wonten ning emperan masjid do main game. Parah. Jadi harus jelas gitu. Apa maksudnya? Kalau emang maunya anak-anak muda biar tambah dikaryakan, tambah ilmunya, itu buatan mung wifi nek tak diculke buatan dicepatkan tempatnya gitu loh. Tempatnya semacam ruangan, di situ dikasih komputer, materi pelajaran gitu kan, diajari cara desain, nek kerja desain, cara bikin website atau mungkin coaching bisnis, boten. Jangan mau wifi ini tok diloske akhirnya do nengok-nengok dolanan game mojok nang mriku. Kula sosok ngerti niku. Karena ngileke pakai gitu. Sing di omah soalnya sanes kula. Nggih. Enten masjid pundi ning ngoten dadi cah cilik-cilik itu supaya adzan nang umat pojok dolanan game. Walladzina hum lizakati fa'ilun, orang yang beriman itu menunaikan zakat. Iki babe sedikit ya panjang ini. Walladzina hum li furujihim hafidun, nah ini yang kita bahas. Bahwasanya orang yang beriman itu bakal sukses kalau kemudian menjaga kemaluannya. Nanti tidak mengeluarkan anggota badannya di sembarang tempat. Dan dikecualikan illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali kepada istrinya atau kepada budak yang dimilikinya dan itu tidak tercela. Faman ibtagha wara dzalika fa ulaika humul adun. Siapa yang mencari selain itu maka itu sudah melampaui batas. Makanya ketika ngapunten karo jenengan niku tesih kene jual jawil jenengan, alhamdulillah. Justru nek wis 3 bulan ra dijawil tekoki jane iki foto Mas. Enggak apa-apa. Jadi memang ya di situ tempatnya, bukan kemana-mana, bukan di mana-mana gitu. Makanya Nabi itu pernah mengatakan kepada para suami, nek kamu keluar nanti melihat sesuatu yang menggerakkan syahwatmu, gendang mulia temoni bojomu, karena yang dipunya istrimu sama dengan yang kamu lihat di jalan. Jangan kemudian bojone ning dalan delok niku mulai gitu kan. Nah, jenengane ngopo to? Rasa kesel wis. Lungkret akhirnya mulai. Sake kejar-kejar mulai. Sok kejar-kejar mulai. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kalau kita ngomongkan zina, zina itu ada tingkatan-tingkatannya. Jadi zina itu terus bukan semua zina itu sama. Yang pertama, orang yang berzina dengan orang banyak itu lebih rusak daripada yang berzina dengan satu orang. Jadi kalau ya rumongso ganteng mungkin akhirnya berzina sama orang banyak udah ganti pasangan atau ngapunten mungkin profesinya gitu iku, maka itu tentu dosanya lebih besar daripada yang sendirian. Kemudian orang yang berzina terang-terangan itu lebih rusak daripada yang sembunyi-sembunyi. Dan itu konektan biar zaman biar tahu kan iki boten ngertos. Penggilikan itu yang tentu pijet payung niku
Niku ora mungkin jero kerokan tok ora mungkin mesti karo liyane. Ini pinggir jalan itu. Dan Nabi jauh-jauh hari mengatakan kiamat ya akan terjadi sampai perzinahan itu terjadi di pinggir jalan. Tentol-tol niku kadang enten mobil mandek niku mobil goyang. Mandek niku dhewe ngene. Teng pinggir-pinggir pantai niku kadang ditemukan wong mati ra klambe wong loro karena menghirup asap beracun dari mobilnya. Makanya sekarang udah sesuai kata Nabi, banyak perzinahan di mana-mana. Bahkan di tempat ibadah kayak gini pun ada. Jadi guru TPA mencabuli muridnya, ustadz mencabuli santrinya. Yang belum lama 20 orang yang pinter. Terus dikoi kalau polisi ini, apa motivasimu? Saya buang sial santri saya, buang sial tidak dia pakai, ya atas ya. Dan itu menimpa semua jenis manusia. Jadi jangan terus mikir, anggar ustad pempengan ustad ini menungso saya itu, ustad ini menungso, nama mulai ini bukan ustad. Makanya kita harus menjaga diri kita masing-masing, jangan kemudian merasa kuat untuk menahan itu semua. Makanya tadi ketika melihat sesuatu yang menggerakkan syahwat, pulang temu istri. Nah, panjenengan sebagai istri yang ditemani garwane bersyukur, alhamdulillah aku jadi goleki, golek wong liya repot ya, merusak tatanan. Dan kemudian orang yang berzina dengan wanita yang bersuami lebih rusak daripada orang yang berzina dengan wanita yang tidak bersuami. Bukan berarti terus iki dosane luwih cilik wis ora apa-apa karo sing rada bojo iki, mboten ngoten ya. Semua dosanya besar. Karena perbuatan tersebut terdapat kedoliman, permusuhan dan merusak listrik orang. Makanya tadi siang ya saya lihat video itu, tapi nggak kelihatan sih orangnya. Mung tulisannya itu ngeten. Seorang suami memergoki istrinya dan selingkuhannya terus ditembak mati di tempat. Oke, tak ngeri, tapi itu buat seorang laki-laki harga diri. Makanya kan meduluan itu nek wis sing wedok niku pun wani serong niku lawannya yang lanang niku tak ada di lapangan. Sudah gitu. Apa ya istilahnya Bu? Ya itu harga diri gitu. Kalau dari saya membenarkan udah. Maksudnya gitu. Di sini dikatakan kenapa menzinai seorang wanita yang beristri itu lebih besar dosanya? Karena pasti muncul permasalahan setelahnya gitu. Pasti muncul perlawanan setelahnya. Dan itu sebagai seorang manusia ya itu manusiawi. Nah, tinggal manusia itu punya kategorinya masing-masing. Ada juga orang yang kemudian pulang mendapat istrinya berzina sama orang lain di rumahnya. Jadi nesu gitu. Tapi dia bisa nahan marah. Dia bisa nahan marah terus bilang dia sama orang yang berzina ini, kayak ganggu dan kelaminmu tante ini orang kamu. Muntahnya ini orang kamu. Aku sih dikandani ngono wis napa ketar-ketir dinteni wis diapake kan gitu. Nah, begitu ke ruang tamu, ya si suami yang menahan amarahnya ngomong gitu. Kowe tak pegat kepada istrinya, dia ngomong. Terus Mas, bojoku mantanku ini pengen bojo. Dan kalian keluarlah dari rumah ini, wong iki omahku. Akhirnya yang terjadi ya keluar. Tapi karena sudah menjadi karakter, ini karakternya sudah karakter susah hilang. Karena sudah menjadi karakter, akhirnya ya begitu mereka nikah ya awal-awalnya tak seneng nih bariku. Aku sing lanang ya golek teh liyane gitu kan. Nah, mulai misalnya setri niku terus kok lagi dinikahi 3 bulan bobotnya udah 3 kilo gitu. Ya wes gitu kan. Karena yang dipertimbangkan mesti sesuatu yang di luar nopo, di luar kesolihahan, mesti soal fisik, mesti soal macam-macam gitu. Maka hal seperti ini yang harus dicamkan ya. Makanya zaman dulu niku ada seorang istri, ada seorang sahabat namanya kalau nggak salah siapa ya, Kois atau siapa ya. Jadi kesalahan dia
dia itu gak patek ganteng, ning sugih. Jadi begitu menikahi istrinya itu dikasih mahar kebun kurma. Jadi buatan pengangguan sak gram buatan kebun kurma. Jadi niku nek diduwe mungkin mas kilo-kiloan gitu kan. Artinya kebun tok ning kebun larang kok meneh ten kurma nih. Larang niku nek pun lemah iso metok ning kurma niku wis ATM ya, duit terus tiap tahun. Betul detail. Niku dijadikan mahar. Nah, kesalahan suami ini niki wau. Niku nek medal jenenge wong sugih biasanya kan royal to kalih kancane to. Nah, anggar medal niku mesti karo kancane. Anggar mulih tekan karo omah yo karo kancane. Jenenge kanca dijajake mesti nek mulih yo ngancani to. Nah, delala bojone niku gaweane ngingok jendela. Dina-dina diingak-ingok suwe-suwe kok bojoku dadi ketok paling elek. Akhirnya cintanya hilang. Tapi dia nggak pernah selingkuh si wanita ini. Lalu dia datang kepada Nabi SAW, ya Rasul, saya tidak mencela akhlak suami saya. Dia orang baik. Kula mboten saged nutuk keling omah-omah niki karena niku wau cinta saya udah hilang gitu. Ya Nabi ya terus sebagai hakim pada masa itu kan wanita itu kalau mau minta cerai itu kan di tangan laki-laki. Nah, wanita itu kalau mau minta cerai kan harus ke hakim. Nah, hakim pada waktu itu kan Nabi, ya toh. Nah, Nabi ketika dikatakan seperti itu ya terus ya kowe gelem baleke maharmu ora. Nah, bojone malah kerso, kula tambahi nggih mboten napa-napa lho piye. Regane kurmane kan pun metu wae mesti ya ditabungan toh. Jadi siap nambahi malah. Akhirnya dipegat gitu kan, dipegat dan terpisah. Gitu. Makanya dengan yang ngapunten gadah garwa itu kan rapate ganteng gitu kan. Ampun itu mulai karo kancane gitu kan. Mulai dhewe wae to Mas. Pokoke aku cinta karo kowe. Lha niku cerita tenan gitu. Artinya ya niku kalau konteksnya seperti itu boleh, tapi kalau udah masuk orang lain merusak rumah tangga itu nggak boleh. Makanya nanti berlaku hadis wanita mana aja yang minta cerai dari suaminya bigoi vaksin tanpa sebab yang benar itu, maka dia diharamkan untuk masuk surga atau mencium bau surga. Makanya jangan sampai dengan punya masalah dulu sampai boleh sir-siran naudzubillah terus pegatan, ampun diurusi dulu urusannya, dirampungi masalahnya. Nah, emang rampung jalan keluarnya harus bisa ya sudah. Setelah itu monggo silakan jalan sendiri-sendiri. Tapi jangan kemudian anak ngono jenenge ora main aman. Aku kan pengen aman. Jadi selama cek karo dhek kan dijamin. Nah, kok karo OTW pisah, aku tak boleh alternatif WC iku nek ketemu lagi pisah mungkin jenenge ora cetok niku. Enten ngoten niku enten gitu kan. Makanya jangan sampai seperti itu. Berzina dengan orang yang punya pasangan itu lebih parah dosanya daripada yang tidak punya pasangan, karena akan memunculkan potensi kedoliman, permusuhan, dan otomatis nanti akan muncul hal-hal yang tidak diinginkan seperti pembunuhan dan seterusnya. Dan sudah banyak cerita itu dan akan bisa lihat di media. Kemudian tipe berikutnya 1, 2, 3, 4. Yang keempat, orang yang berzina dengan istri tetangganya. Nah tadi wanita beristri ini entah siapa, maksudnya mungkin konco kantor atau apa, ketemu di mana. Nah ini sama tetangganya itu lebih rusak daripada orang yang berzina dengan selain tetangganya. Kenapa? Karena tetangga itu punya hak untuk dijaga. Sampai Nabi SAW mengatakan mazala Jibril yusini biljar. Jibril itu mendatangi aku sering dan sering mengingatkan tentang tetangga. Tonggomu, kata donan tuh ayu warisahu. Sampai aku itu menduga, khawatir nanti Jibril itu mau ngekek warisan yang tonggo. Saking dieleke terus gitu kan. Dan Ibnu Umar memahami hadis ini. Ibnu Umar putra Umar bin Khattab memahami hadis ini dengan apa? Dengan cara ketika Ibnu Umar itu beleh wedhus, niku bertanya kepada asistennya, "Tonggoku sing Yahudi, sing kafir ya Yahudi ya, ngekek irung." Ini menunjukkan tetangga kita walaupun non muslim kita suruh berbuat baik kalau mereka berbuat baik gitu kan.
Kalau mereka nggak menganiaya kita, nggak menyakiti kita, kita diminta untuk berbuat baik sama tetangga yang non muslim. Nah, ketika tetangga non muslim aja kita disuruh berbuat baik, apalagi tetangga yang muslim, apalagi sudah muslim saudara, berarti HE pengen kalau sedulur tonggo muslim juga gitu kan. Nah, kok semono, ngapunten pasangannya kok di zina ini pun salah melih gitu kan. Nah, parah lagi, aku enten tau menzinai saudara, lo enten. Makanya Nabi mengatakan alhamu al-maut, bahwasanya saudara ipar itu maut. Jadi saudara ipar itu maut. Jadi dari sejak zaman Nabi sudah dikasih tahu hati-hati kalau ipar gitu. Makanya jenengan yang yang punya rai setri, ampun terus mas nitip adikku yo, wes jenenge setan ngepeti terus gitu kan. Nah mulai rai jenengan kemenyek, waduh wes tambah jadi gitu kan. Ya maka hati-hati gitu. Jadi Nabi sudah mengingatkan sampai sedetail itu, alhamu al-maut. Jadi jangan sampai dengan istri saudara, istri tetangga gitu kan. Terus ini kalau wong liya wae jane niku nggih tetep dosa, tapi secara kadar dosa lebih ringan. Ini bukan berarti menyepelekan boten. Nggih. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ibnu Mas'ud pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyudan bi'adzam?" Dosa apa ya Rasul yang paling besar? Qala anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Kamu jadikan tandingan buat Allah sedangkan Allah yang menciptakan kamu. Kok iso begitu diciptakan Gusti Allah kok nyembah liyane iki piye? Qultu lahu, kemudian aku bertanya lagi, anna dzalika la adim qala qultu summa ayyun, terus napa melih ya Rasul? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan antak kula waladaka makhofatan ayyat ama ma'aka. Kamu bunuh anakmu karena kamu takut nanti dia makan bareng kamu. Ini kan ini pun enten. Jadi ngapunten, misal jane gampang duwe anak gitu. Terus wis semene wae, ya apa to? Kamu dikek opo dipangani opo? Pangane sego lah gitu kan. Masa dipangani waktu ya. Itu satu tafsirnya. Tafsir yang kedua, ada juga yang kemudian begitu lahir dibuang atau dijual, itu beda. Tafsir yang ketiga adalah orang yang kemudian begitu kemudian dia punya anak, dia nggak mau ngopeni gitu. Soalnya melu opakmu atau mungkin apalah gitu kan. Jadi nggak mau menjaganya. Nah, hal-hal seperti ini itu dilarang dalam Islam. Jadi seorang muslim itu ketika dikasih anak, filosofi ini kan terus mungkin saya sering mengulang-ulang. Kayak dengan ada dewe pelem dengar omah. Wit apa? Bibi. Pelem lah. Bukan pelem iki. Betul enten. Pelem utuh, gede, enek woe. Anak siji kayak pelem siji, anak loro kayak pelem loro, anak telu kayak pelem telu, anak papat kayak pelem papat gitu. Dan pelem niku benten woe. Nah tinggal si napa namanya? Tinggal orang tuane kersa menek napa boten, atau nek boten saged menek mergo gebrot kados kula kersa nyenggek napa boten. Kan nyenggek ya itu. Kok yo males nyenggek, ya ngongkon wong kon menekke wong ngopahi. Ngono yo males, pilih ngenteni ning isor. Niku tesih dikeki rezeki karo Gusti Allah. Ning niku nek ngenteni ning isor entuke napa? Gogrokan, bosok, rowo, lan sak piturute. Makanya setiap anak itu membawa rezeki. Makanya Nabi SAW itu menjamin orang-orang yang kemudian gelem ngopeni cah yatim, ana wa kafilul yatim hakanda. Aku sama orang yang mau ngurusi orang yatim itu nanti di surga kayak gini. Dan rezekinya biasanya lancar. Kenapa? Begitu dengan mundut cah yatim ini dengan openi, wit peleme melu. Saya kayak sinten, bocah apa jenengan? Kira-kira nek iki melu bocah niku lho. Niki saya kayak rekomen jenengan apa bocah? Boten jenengan mau. Jadi begitu jenengan ketambahan anak atau ngambil anak yatim tadi, niku rezekine niku ngetok-ngetokke bocah ini sing mengelola kan jenengan. Sing nyenggeki niku lho. Tapi kan namanya mangga itu metu terus gitu kan. Nah, mungkin nek gede ya berarti niki melu dhewe gitu.
Nah nanti akhirnya entek pelemen, nah di situ ajalnya sudah tiba. Termasuk jenengan. Jadi jenengan itu saat ini jadi duit pelem niku, makanya jadi kayak rezeki. Nah mungkin aku pun entek ting ya berarti niku pun payah. Nanti gitu. Makanya di sini dalam Islam dilarang untuk kemudian membunuh anak karena takut miskin. Ada lagi kasus yang di Indonesia itu seorang ibu punya anak 3, dikabari oleh suaminya, "Dek, ngapunten, apa mas? Aku baru di PHK." Wah stres deh, boleh baygon, diadu, kayak anak-anak itu mati kabeh. Nah itu juga nggak boleh dalam Islam. Hal-hal seperti itu tercela dan dilarang dalam Islam. Intinya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita masih mau berusaha mencari nafkah gimana pun caranya, insya Allah itu ada jalan. Apalagi di Indonesia ini modal mejo dikekek ning arep omah ngono dadi dagangan. Angger rasane enak niku sak oleh wong nyedak, tapi nek rasane ra enak ya wong gak nyedak gitu kan. Jadi nek jualan makanan ya harus punya rasa, jangan sampai ra enak didol. Nah, kultu kemudian aku bertanya lagi, "Sumayun, terus apa melih ya Rasul?" Berarti ini yang ketiga, urutan ketiga. "Antuzani khalilata jarika." Kamu menzinai istri tetanggamu. Awalnya mau sapa aro, suwe-suwe jual-jualan nomor, jual-jualan foto, jual-jualan mbuh. Astagfirullah. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sampai Nabi mengingatkan, "La ayyasniya rajulu bi asrati niswatin aisaru alaihi min ayyasniya bimra'atin jarihi." Dosa zina 10 kali dengan wanita lain itu gak lebih besar daripada dosa sekali dengan berzina dengan istri tetangganya. Ini bukan berarti terus muslim tak zina karo wong liya wae, mboten, tetap dosa gede, nggih. Nah, kemudian parah lagi, seorang yang berzina dengan istri mujahid di jalan Allah itu lebih rusak daripada berzina dengan istri wanita yang suaminya bukan orang yang berjihad. Kalau dalam konteks Indonesia, berjihad di sini yang bisa saya pahami yaitu suami-suami yang datang dari kalangan militer. Bojone dikirim kan Joko perbatasan supaya warga di Indonesia ini aman terkendali, boten enten penyusup, boten enten penyelundup, boten enten human trafficking, ya kan? Bojone ning omah malah diganggu. Makanya nek dhek mulih ensu terus pelakune ditembak niku nggih, ya salah dan secara hukum, tapi ya memang pripun melih jenenge wong lanang. Wong lanang nek diwarai nesu ngoten niku. Makanya paling aman niku kalian pasangannya sendiri ya. Makanya tadi dikatakan famanib tahu ba'da dzalika fa ulaika humul adun. Siapa yang mencari selain itu tidak akan melampaui batas. Makanya jangan harus punya respon ketika ya suwe ra dijawel kok iki apa to Mas. Wah, ora tahu terus apa gitu. Oh ya wis iso tak adus. Atau apa ngerti ini kowe rambutnya utang-utang gendruwo. Ya sisiran gitu ya. Ya. Mudah parfum entuk Bu, ya gerujukan ning omah engsal. Mau terangsal nek jenengan di mlampah-mlampah niku mboten angsal. Parfum wangi lho dituke Joko ra cetha niku mboten angsal. Nek angsal niku ten griya nggo parfum semprotke ning awak. Bojone bingung, tahu-tahu nggo parfum itu. Yo sesuk rasa parfuman ya. Makanya karena enggak terbiasa, enggak dibiasakan gitu. Ya. Kemudian seseorang yang berzina dengan mahramnya, ini yang paling parah. Seperti ibu, kakak perempuan, adik perempuan itu lebih rusak daripada berzina dengan orang yang enggak punya hubungan keluarga. Jadi tingkat zina yang paling berat itu zina dengan saudara. Tuh saudara, apalagi itu ibunya, itu tambah parah lagi. Dan mengerikan ya, ini tentang riba. Riba itu membuka 70 pintu dosa besar. Yang paling ringan itu setara dengan berzinanya anak laki-laki dengan ibunya. Jadi dalam dosa zina itu zina dosa paling besar.
Nah ini dalam riba itu dosa paling ringan. Karena riba itu duit atau hal-hal yang enak yang nyenengke gitu. Tapi ternyata dosanya lebih besar daripada berzina. Kemudian dari sisi tempatnya, berzina di bulan Ramadan lebih besar dosanya daripada di bulan lain. Waktu dari sisi tempatnya, berzina di tanah suci itu lebih besar dosanya daripada di tempat lain. Dari sisi pelakunya, seorang yang sudah menikah lebih jelek dosanya, lebih besar dosanya daripada yang belum nikah. Orang yang sudah tua lebih besar dosanya daripada orang yang lebih muda. Orang yang alim atau dianggap alim oleh masyarakat, ustadz, guru dan seterusnya, yai, gus, itu kalau berzina dosanya lebih besar daripada orang awam. Seorang penuntut ilmu dosanya lebih besar daripada orang yang tidak tahu apa-apa. Orang yang kaya dosanya lebih besar daripada orang fakir. Demikian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga pelajaran buat anak kita katakan kepada mereka, karena zina itu dosanya besar, maka jangan pacaran. Dan bahasanya wala taqrabuz zina. Awalnya pacaran, bocengan, malam mingguan, terus mampir dan undi gitu kan. Akhirnya yang terjadi belum wayai sudah ada tabungan. Nah itu bingung nih bongkaran gitu kan. Karena bongkarannya nggak kayak celengan kalau ditutup, ini pun boleh ditutup dan nggak nanti sangat ulang gitu kan. Aduh. Dan Nabi SAW mengatakan, kutiba ala ibni Adam nasibuhu minaz zina mudrikun dzalika la mahalah. Ditetapkan bagi anak Adam bagian dari zina yang pasti akan dia alami. Fal ainani zinahuma an-nadhar. Mata itu zinanya dengan melihat. Jadi putranya dijaga pandangannya, jangan sampai lihat gambar-gambar porno. Masih muda SMP itu banyak kasus itu sudah apun dan berzina dengan cah SD. Karena si SMP belok dituduhkan yang SD jenenge cah cilik ya penasaran, akhirnya dicoba atau zaman kuliah itu enten permen apa nih kok jagoan neon mangan itu terus ilatnya biru. SD ya penasaran pengen ilatnya biru gitu. Nah saya sampai enak wes SD provokasi lo mangkat. Makanya dengan dapati di berita itu SD kelas 6 ada yang hamil, SMP kelas 1 hamil gitu kan. Mengerikan. Wa adnani zina ma'al istima, dan zina dua telinga adalah mendengarkan. Zaman dulu ada telepon berbayar niko sing ngangkat mbak-mbak suarane karo kepedesan ngoten niko. Wal lisanu zina wal kalam, dan mulut zinanya dengan berbicara. Telepon-teleponan bukan mahram itu juga harus dijaga. Jadi tidak ada garwo kok nelpon kok delik ini sampai basement ini ngopo to kae. Nelpon buku, boleh kene. Makanya saya termasuk yang nggak cocok ketika ada ustaz yang mengatakan HP itu harus dikunci pasangan kita nggak tahu. Saya secara pribadi nggak cocok. Karena kita idealnya takut pada Allah, tapi nggak semua kita takut sama Allah kan gitu. Aneh orang tiga orang bisa Allah, paling orang tiga orang bujur jadi secara mending lah gitu. Dibuka HP-nya, nggak usah dikunci, atau nanti dikunci HP istri atau suaminya tahu passwordnya, udah biar aman, soalnya usah selingkuhan gitu kan. Ya. Jadi itu pintu syaitan. Makanya saya ya rada gelo aja ada ustaz yang ngomong gitu, kok ini yang membuka peluang gitu. Kemudian warijlu zinaha al-khuta. Langkah kaki itu zinanya dengan dengan melangkah. Jangan pacaran, ngapel. Wal qalbu yahbi wa yatamanna. Bar niku ning omah kangen-kangen, ipen-ipen ya. Bayar sodha kodali al-farju wa yukdibu. Maka kemaluannya menjadi alat pembenar atau alat untuk mengingkari. Benar itu pripun, boleh kesempatan enek dia berzina. Kalau nggak ada kesempatan, ngapunten dia melakukan masturbasi dan seterusnya. Maka itu juga hal yang jelek. Oleh karena itu Allah mengingatkan jangan serahkan putri dengan pada laki-laki yang jelek. Artinya kalau kemudian ada ibu-ibu yang punya pendapat, Bu, putrinya kamu tadi kudungi, engko wae nek wis payu tak lagi tak kudungi. Kula jawab, mungkin nek jenengan boten kudungi ket sakniki, mungkin nek dicedhaki wong lanang niku mesti ndeloki apa yang terlihat.
Begitu dengan kudungi, terus dia karena punya kebiasaan karakter jelek, dia akan melihat apa yang bisa dilihat di tempat lain. Begitu dapat, putri dengan ditinggal gitu. Makanya jangan sampai dengan berpendapat bahwasanya makanan yang dibuka itu lebih baik daripada yang ditutup, salah. Karena yang dibuka itu otomatis disedai kali laler. Nah, laler ini kubarnya tidak mesti ninggal sesuatu. Makanya yang terbaik tetap ditutup. Ketika ditutup kok enak sing nyedak berarti kita soleh. Ngerti nek tak tutup nyedak berarti kita jos. Tinggal dicek agamane kali akhlake. Pun di poin yang ke-8. Allah mengingatkan azani la yankihu illa zaniyah aw musyrikah. Laki-laki yang berzina tidak boleh menikah kecuali dengan wanita yang berzina atau orang musyrik perempuan. Wa zaniyatu la yankihu illa zanin aw musyrik, dan berzina perempuan enggak boleh menikah kecuali dengan berzina laki-laki atau laki-laki musyrik. Wa hurriba dzalika 'alal mu'minin. Orang beriman diharamkan menikahi para berzina. Hukum asalnya ngoten niku. Tapi kok kemudian ada orang bertobat, punten misalnya ada kenalan itu, aku orang nikah terus orang baik kae, kayaknya makam pun janji kali kula aja tobat tenan nggih. Nah niku dia harus melakukan istibro. Istibroknya itu napa? Dia harus jumeneng selama 1 bulan untuk membersihkan kandungannya. Baru kalau dia sudah sebulan ini nggak hamil, baru boleh dinikahi. Jadi orang-orang yang berzina atau pezina itu kalau mau nikah dengan orang yang baik-baik maka dia harus tunggu sebulan. Niku nek berzina, tapi nek apunten nek rondo maka tergantung rondone itu namanya masa iddah. Nek dia masih haid menstruasi maka 3 kali suci. Nek dia sudah tidak haid maka 3 bulan. Kalau dia ditinggal mati 4 bulan 10 hari. Kalau dia hamil sampai melahirkan. Nah, di sini pelajarannya bahwasanya Allah nggak mau orang baik-baik itu bersama dengan orang jelek. Makanya jangan sampai dengan carikan pasangan untuk putra jenengan, putri jenengan orang-orang yang jelek. Dan bahayanya orang yang hamil di luar nikah, la tu'u hamilun hatta tadoa wala ghairu dzati hamlin hatta tahidu haidoh. Wanita hamil tidak boleh disetujui hingga ia melahirkan, dan wanita yang tidak hamil dia harus membuktikan atau istibro atas kekosongan rahimnya 1 kali haid. Jadi wanita yang hamil di luar nikah itu nggak boleh dinikahi oleh laki-laki manapun kecuali yang menghamilinya. Jadi misalnya dia si A, dia si B, nah ini setri ini jalan kok kediman berarti lanangnya lemu, misalnya 10. Niki meteng, maka nek memang mau dinikahkan dalam kondisi meteng harus ini, bukan yang lain. Lah kok tiga bancangan, maka 1 pun dari mereka ini nggak boleh. Dong meteng. Nah terus nek dia mau dinikahkan dengan orang lain, maka dia harus dilahirkan dulu anaknya. Banyak kasus niki udah hamil dinikahkan cari pasangan yang lain, akhirnya akte ditulis bapaknya sing niki, ibunya sing niki. Mengke pas sing anake wedok niku lahir mau nikah, waline Pak niku ora sah, enggak sah. Sehingga nikahnya nanti batal, fasad, akhirnya hubungan suami istrinya ya zina meneh gitu. Makanya itu kesalahan yang tumpang tindih harus clear gitu. Sopo iki sing ngawini. Ditekoki sing penting bener kuwi. Nah, bener kowe nggih. Bener apa-apa dalam kasus itu untuk menegakkan kebenaran. Begitu udah clear sama clear, silakan dinikahkan. Nggih. Ning yo ora usah gede, kadang itu wong gede rame gitu loh wong gitu kan. Begitu resepsi 3 bulan terus lahiran gitu kan, masyaallah gitu. Enggak usah rame-rame. Dan orang yang berzina nasabnya rusak. Al-waladu lidil firas wal akhir al-hajar. Anak dinasabkan kepada yang punya ranjang. Ini mulai contohnya rada ekstrim. Untuk punjul sidik apa tuh? Biasanya nek untuk bonus kan seneng toh. Boleh bojoku masuk. Enek wong Jawa nikah kalih Jawa. Sirene ya terus kula ngeten iki lanang wedok ndang. Nah, terus sing wedok pamit karo sing lanang. Mas aku main kerja ning Bali. Nang Bali lah si istrinya ini. Terus mulai enggak cerita mulai. Nah, ternyata meteng gitu. Nah, lahirlah napa?
bayi bule rambutnya pirang, motone biru, kulitnya putih. Padahal Pak Ibu ireng pesek. Nek secara nopo, secara jenis ras, jane nggih mboten anake Pak ini. Tapi secara fikih, karena ini istrinya si bapak ini, maka anak itu anak bapak ini. Dengan catatan bapak ini nggak mengingkari. Tapi nek bapak ini mengingkari, gak aku udah jadi anakku. Maka di situ berlaku kaidah nopo sumpah li'an. Bapak ini diminta untuk bersumpah 4 kali. Maka sumpah yang kelima dia berani menanggung laknat Allah kalau dia berdusta. Nah istri ini nyauri, aku yo wani sumpah nek kuwi anakmu. Demi Allah kuwi anakmu, demi Allah kuwi anakmu. Nek jujur aku siap untuk laknat Allah. Maka ketika dua-duanya kekeh dengan pendapatnya, gak ada yang mengakui kesalahannya, maka ini dicerai selamanya, gak boleh ketemu lagi selamanya. Jadi udah ada lagi talak 1, 2, 3 langsung talak salah sisa materi gitu. Itu namanya talak karena sumpah li'an. Nah di situ niku makanya kalau ini tadi ngakoni otomatis jadi napa? Jadi nanti akan jadi pitakoni tetangga seumur hidup. Ya nek sok anak bojoku lah, rupamu ngono. Mbahku biyen mungkin rondo. Akhirnya boleh-boleh ukor. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala setunggal malih. Dan penyebab perzinahan hari ini salah satunya adalah minuman keras. Makanya kalau jenengan punya putra, jauhkan dari yang namanya minuman keras. Dan minuman keras itu lah zaman biyen niku enek-enek toko-toko tertentu saniki mboten iki Indomaret enek. Ten rak yang tertentu bagian dhuwur freezer niku macam-macam merek. Nah, kadare 5%, 6%. Ini kopian iso mari mendem dengan muncul aqua galon 20 liter itu iso mendem. Nah, pokoknya niku ada alkohol. Nabi sallallahu mengatakan al-khamru ummul khaba'is. Yang namanya khamr itu induk segala macam kerusakan. Makanya nek teng tipan itu ada nek wong mendem mesti ada wong padu, atau nek tahun baru atau nek wong mendem mesti ada wong zina. Makanya di Maret niku Maret Alfamart niku tahun barunan niku laku keras niku apa kondom niku. Maka hati-hati sampai ada sosialisasi nek menjelang tahun baru niku kan sekolah-sekolah ketubi kondom gratis niku. Bukan cara yang baik, itu justru cara yang jelek. Itu cara enten wawon itu malah yang mencari belarang tambah muruk gitu. Mengatakan kalau sakit kula aturaken ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fase awal 25 kita harus menjaga anak-anak kita jangan sampai mendekati perzinahan, karena perzinahan itu tadi sudah dijelaskan panjang lebar, intinya itu merusak segala-galanya dan itu bukan hal yang baik untuk melanggengkan keturunan kita. Maka harus kita jaga jangan sampai kita kecewa, rugi, sedih bahwasanya anak yang kita anggap permata hati kemudian sudah tidak lagi jadi permata. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, tutup dengan doa. Mboten apa-apa mboten dienteni garwane. Aku serang bojo Mas. Nggih, monggo ditutup dengan doa dan aminkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan naimin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fiha wa lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina aamanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal barad. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahassu'ana wa tadarru'ana. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin.
الخاسرين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا مقبولا يا أرحم الراحمين ارحمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اهدنا صراطا مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وارزق أهله من الثمرات واجنبنا وبنينا أن نعبد الأصنام اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم أصلح أولادنا وأصلح أزواجنا وأصلح أمهاتنا وأصلح آباءنا وأصلح أصدقاءنا وأصلح أساتذتنا يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك يا غني يا حميد اللهم اشف مرضانا واقض ديوننا يا خير الرازقين يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم أكثر أموالنا وأكثر أولادنا وبارك لنا فيما أعطيتنا يا أرحم الراحمين ارحمنا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من فتنة القبر وعذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من عذاب جهنم يا أرحم الراحمين ارحمنا اللهم إنا نعوذ بك من الربا ونعوذ بك من الدين وغلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنا نعوذ بك من المعصم والمغرم يا خير الرازقين اللهم إنا نعوذ بك من الزنا ونعوذ بك من سوء الأخلاق ونعوذ بك من النفاق ونعوذ بك من الشرك ونعوذ بك من الكفر والنفاق ونعوذ بك من سوء الخاتمة ونسألك يا خير الرازقين حسن الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك أنت السميع الدعاء إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Akhir kalam subhanahu